terletak di antara pegunungan dan rawa. Tempat ini menyambut kami dengan cerita hebatnya, di mana jejak sejarah menjadi saksi dan kobaran semangat yang tak pernah padam. Dilengkapi dengan cita rasa kuliner lokal yang sederhana namun mengesankan. Di tepian perkampungan air, masyarakat menjalani hari dengan ritme yang menenangkan. Luasnya rawa dan perahu kayu menjadi latar alami yang harmoni. Beda banget. Landscape yang luas menyuguhkan pemandangan yang elok dan mempesona. Sebuah bukti bahwa alam dan manusia masih dapat hidup berdampingan. Ambarawa bukan hanya destinasi, namun ruang untuk memahami keterhubungan antara tempat, waktu, dan manusia. Amazing. Pagi yang syahdu untuk memulai perjalanan road trip pergi keluar hari ini. Pukul 6 pagi dari Sleman, Yogyakarta, roda mobil kami mulai melaju. Sedang masak teman-teman, sudah imut dan keren. Sudah selesai. Ya, ini proses pencarian soto. Soto. Nyari soto itu sulit. Nah, ini dengan lidah. Anek wis mari ngene iki, guys. Karena kita kan banyak soto-soto namanya lah. Kita cari yang namanya soto berkah. Soto pojok Pak Dul kok berkah dadian. 300.000. Nanti kita bisa keliling sampai mana. Ini ori enggak ini? Original Pertamina ya ini. Pertalit asli, murni. Seperti biasa, kuliner soto pagi menjadi tujuan utama kami untuk menunjang semangat dalam melintasi padatnya jalanan. Sekarang kita akan merasakan soto di Soto Pojok Pak Haji Dul, tepatnya di Jalan Magelang setelah Pasar Muntilan. Kita coba rasanya seperti apa. Lokasi sotonya Pak Haji Dul itu berada di bawah ini pas. Dari luar tidak luas tapi dalamnya cukup lebar. Ternyata soto ini pindahan dari Pasar Muntilan. Sekarang pindah agak maju sedikit, tapi tetap masih di pinggir jalan Magelang. Kita nanti rasakan seperti apa sotonya, soalnya di sini rame banget. Halo sedulur, jumpa lagi dengan tim road trip pergi keluar. Kali ini pergi keluar akan mengeksplor kawasan mana Kang Slamet? Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tentu tidak jauh dari kota kita tercinta ya Kang Slamet. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan Kang Slamet, seperti biasa ya Kang Slamet, kita ritual sarapan soto. Coba rasanya bagaimana Kang Slamet soto di sini ya? Ini yang unik ya teman-teman. Sotonya itu disajikan dengan piring. Kalau biasanya dengan mangkok, itu sekarang kita dengan piring. Jadi basic sotonya itu adalah soto seger, kuah bening, dan disajikan di piring seperti ini. Toppingnya, jadi nanti teman-teman bisa request topping yang ada di soto ini. Selain sudah ada bawaan dari sotonya sini daging ayam, ini ada bisa request babat iso, ada koyor juga.
Dan selain soto di sini juga ada gudeg dan beberapa menu lainnya. Jadi kalau misalnya jenengan mau sama teman-teman mampir ke sini yang nggak suka soto, masih bisa pesen makanan yang lain. Sedulur, makan dulu ya, biar kuat menghadapi sesuatu yang indah nanti ya. Mau melanjutkan perjalanan menuju ke Ambarawa. Alhamdulillah, soto yang nikmat membuat tenaga sudah terisi. Saatnya lanjutkan perjalanan. Untuk menuju ke Ambarawa, rute yang kami ambil yaitu melalui Magelang Secang. Perjalanan ini kami tempuh kurang lebih 2 jam lamanya. Oke, kita sampai mana ini, Kang? Sampai mana, Kang? Ini tadi sudah melewati perbatasan Kabupaten Semarang. Sebentar lagi kita sampai, tapi kita mampir dulu ngopi. Biar kemepiar. Wong tuh kok gawe dhewe piye? Ah, ini pelayannya sedang gawe dulu. Gede. Saya pesen americano, kopi black. Anggap rumah sendiri. Wes, ya asah-asah dhewe. Enggak. Sudah ada juru yang asah. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman pengen kaos dari kita, kunjungi klik link yang ada di deskripsi. Nanti kita cantumkan di deskripsi. Untuk kaosnya kita menggunakan Combat Premium 30S. Jadi ini yang premium ya, bukan yang 30S biasa. Terus untuk sablonnya kita menggunakan DTF. Jadi ini kurang lebih ukurannya A4 ya. Depan atau belakang itu kurang lebih ukurannya A4. Ini Beda banget. keren, pokoknya ini adem, halus, dan nyaman. Sesampainya di Ambarawa, tujuan pertama kami yaitu ke Monumen Palagan Ambarawa. Kita masuk, kita wajib membeli tiket. Harga tiket biasa 5.000 per orang. Karena untuk khusus hari libur 7.500 rupiah. Untuk wisatawan mancanegara 30.000. 5 orang, Pak. Tambah parkir 5.000, jadi 30.000 rupiah saja. Cukup murah. Di tempat ini kita diajak mengingat perjuangan yang nyata. Monumen ini bukan sekedar sebuah bangunan, tetapi menjadi pengingat bahwa kemerdekaan pernah dipertaruhkan habis-habisan. Saya sekarang dengan Kang Warno ada di Monumen Palagan Ambarawa. Ini adalah bangunan yang sangat ikonik banget, dibangun pada tahun 73 dan diresmikan pada tahun 74 oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Bangunan ini menyimpan saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sejarahnya kepiye, Kang? Waktu itu kan pasukan atau tentara TKR, Tentara Keamanan Rakyat waktu itu yang dipimpin oleh Letkol Sudirman mengadakan penyergapan atau melawan penjajah sekutu di sini. Karena waktu itu penjajah sekutu itu dari Magelang akan terdesak sampai di sini. Dan di sini itu dilumpuhkan oleh pasukan TKR pada tanggal 12 sampai 15 Desember tahun 1945. Nah, sampai sekarang peristiwa itu tanggal 15 Desember itu menjadi peristiwa atau Hari Infanteri. Di Monumen Palagan Ambarawa ini tersimpan beberapa peninggalan zaman penjajah Jepang. Ada senjata, ada pakaian para pahlawan, ada alat-alat perang. Contohnya di sebelah sana ada pesawat Mustang yang waktu itu ditembak oleh tentara Indonesia dan jatuh di atas rawa pening begitu. Dan tempat ini sangat cocok untuk edukasi sejarah. Betul sekali, Kang. Jadi untuk para pelajar, anak-anak itu sangat recommended belajar tentang sejarah Indonesia.
Pokoknya beda banget loh kan Lawat. Betul kan? Di tempat ini pula kita dapat melihat koleksi dari Museum Isdiman yang masih terjaga. Kalau kita berada di ruangan seperti ini Lur, kita akan teringat peristiwa zaman dulu. Betapa para pejuang kita mempertaruhkan jiwa raganya untuk negara kita tercinta. Kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga kemerdekaan ini dengan sesuatu yang positif Lur. Ini loh perjuangan para pejuang kita. Darah, nyawaku, itu pertempuran TKR melawan sekutu waktu itu. Seru, pertempuran yang sangat sengit Lur. Kita sebagai warga negara yang baik harus mengisi kemerdekaan ini dengan kreativitas dan tentu yang baik-baik. Di tempat inilah jiwa nasionalisme kami bertambah kuat dan semakin mampu menghormati jasa-jasa pahlawan negeri ini. Luar biasa. Auranya sudah mulai membaik teman-teman. Yang penting psikologi bagus itu buat trip bagus juga teman-teman. Tapi masih tetap Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kita lanjut. Gak tahu kan bahasa apa? Saya juga gak tahu. Menjaga kondisi tubuh dengan makan camilan. Biar badan tetap fit dan selalu semangat sepanjang hari. Balik ke Bandung sedikit, kita mau cari serabi. Tak jauh dari Monumen Palagan terdapat serabi ngampin yang merupakan sajian unik dan khas di sini. Serabi ngampin ini diolah dengan cara tersendiri. Sekarang kita berada di serabi ngampin di Faisah ya. Kita sedang melihat proses cara memasak serabi ala tradisional banget, memakai wajan pakai gerabah. Wajannya pakai gerabah ya. Pakai tungku kecil. Jadi di sini adalah penjual-penjual serabi Nampen. Itu ada nomor-nomornya 62, 63, 64. Kita memilih serabi 69. Serabi yang ada di Dusun Ngampen Ambarowo ini Lur, itu beda dari serabi-serabi yang ada di daerah lain Lur. Serabi yang ada di sini itu ada 3 varian, original, terus serabi dengan pemanis, gula aren, juga pewarna dan aroma pandan. Ada 3 varian ya. Juga ada toppingnya pakai tape ketan. Terus ada kuahnya juga, kuahnya terbuat dari santan kelapa. Rasanya bagaimana Kak Slamet? untuk rasanya Kang, untuk kuahnya tadi itu sebenarnya basicnya itu santan, tapi rasanya itu kayak burjo Kang. Dan dipadukan dengan serabi yang manis juga ini, tapi tetap enak dan nggak terlalu manis Kang. Rasanya teksturnya itu lembut sekali loh Kang. Iya, ini untuk tekstur serabinya itu sangat lembut dan dicampur dengan kuah itu, tapi tidak ambiar Kang, tapi tetap tetap enak gitu loh, tetap nggak ambiar gitu. Lembek tapi nggak ambiar. Ya, betul sekali, lembek tapi nggak ambiar. Kalau Kang Slamet kan biasanya lembek ya juga ambiar. Ya begitulah. Pokoknya kalau ke Ambarawa wajib nyicipin ini. Betul. Nah, beda banget dulu. beda banget.
Karena kita suka kopi, saatnya mencari tempat yang cocok. Sekarang kita sudah berada di Sasame Cafe. Nah, kita akan mengisi amunisi biar tetap semangat ngopi dulu. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, kopi itu pahit, akan nikmat bila kita tahu cara menikmati. Waktunya minum kopi. Kita pilih-pilih menu di Sasame Cafe loh. Ada tahu susu. Kang Slamet, sekarang kita berada di Cafe Sasame ya Kang? Betul ya. Kita ngopi sambil istirahat, ngadem kayak pikir. Pesen apa Kang Slamet? Aku pesen yang Vietnam drip ya, yang hot. Kalau saya pesen fisik tea hot, karena saya suka yang panas-panas. Jadi untuk sedulur-sedulur ya, kalau datang ke Ambarawa, jangan lupa ya mampir di kafe ini ya kan? Cafe Sasame ini. Suasananya itu adem karena ini bangunan waktu zaman Hindia Belanda kan. Jadi bangunannya itu nggak ada AC-nya, tapi bener-bener nyaman, adem ya. Iya. Kopinya juga nikmat kan. Aku kan seringnya yang Vietnam drip kan ini. Kayaknya base kopinya itu pakai Arabica, jadi nikmat di mulut, nyaman di perut. Luar biasa kan Slamet. Oke, slogannya kan? Slogannya itu kopi adalah sejuta inspirasi untuk kita semua. Kata-katanya kan? Ono kopi, ono iba. Ono banyu. Sekarang sih. Gak arah. Ono kopi, ono nikmat. Setelah ngopi, kita menuju ke penginapan depan Masjid Agung Ambarawa. Nah, ini masuk ke utara ini atau kemana ini ya? Hotel Gria Wijaya menjadi pilihan menginap kami karena tempatnya yang strategis dengan fasilitas yang lengkap. Mantap. Kita sudah sampai di Hotel Gria Wijaya. Tempat kita nanti malam nginep di sini bersama tim. Langsung kita check-in ke hotel ini. Kita 2 kamar untuk berlima. Nanti yang 1 kamar berdua, yang 1 kamar 3 orang ditata miring. Ini yang punya anak laki-laki pasti bahagia ini. Ada banyak mainan. Nah, ini penginapannya guys. Kita berdua sama Kang Slamet di sini ya. Bednya ada 2. Wah, empuk lor. Parah ini. Untuk sekalian apa biar buka dulu? Buka sewa. Oh iya. Nanti kalau pengen saya buka sebelah. Mantap. Ini mereka suka terbuka, Pak. Sekarang saatnya kita blusu. Mantap. Seperti di mana? Seperti di hotel lor. Oke teman-teman, saat ini kita ada di depan kamar yang kita pesen di Gria Wijaya ini. Kita memesan 2 kamar jenis superior. Untuk yang 1 kamar nanti kita tambah extra bed untuk bertiga, dan yang 1
bed standar terdiri dari 2 bed akan saya gunakan sama Kang Marno. Nah, seperti ini kamarnya teman-teman. Ya. Oke. Kamarnya cukup luas teman-teman, sangat nyaman dan kaca pintu dan jendela itu kaca teman-teman. Jadi benar-benar nyaman kalau di dalam kamar ini. Selain itu kita juga ada AC, TV, terus untuk tempat tidurnya seperti ini teman-teman. Jadi kita nggak 1 bed tapi 2 bed seperti ini. Terus yang menarik lagi teman-teman, nah kita ada teras. Nah, di belakang sini. Di sini kita bisa duduk-duduk santai ngobrol. Nah, kita nanti bisa di sini. Lanjut kita ke kamar mandi. Untuk kamar mandinya pintunya unik teman-teman. Nah, lucu ini. Saya baru nemuin kali ini ada pintu seperti ini. Keren ya, kayak di kereta itu. Nah, lumayan lega kamar mandinya. Sangat-sangat lega. Di sini ada handuk, ada sabun cair, dan di sini juga ada shower. Jadi kita nanti mandinya menggunakan shower. Tadi di luar ada water heater. Kemungkinan ini nanti ada dingin dan panas. Untuk klosetnya kita duduk ya teman-teman. Harganya kisaran mulai 240. Kamarnya seperti ini. Keren. Untuk saya pribadi ini sangat nyaman dan saya suka dengan konsepnya yang untuk dinding satu sisi dan kacanya itu full kaca. Jadi terasa nyaman dan nggak gelap banget. Keren. Oh, salah. Kita sudah beristirahat sebentar lur, terus sekarang kita mau ke Benteng William I. Tapi kalau udah buka ya? Kemarin katanya itu under renovasi, tapi semoga ini sudah bisa masuk ke Benteng William I. Kita coba ke sana. Di saat ingin mengunjungi Benteng Fort William I, langkah kami berkelok-kelok di antara perumahan dan pemakaman umum. Karena menggunakan aplikasi map sungguh membingungkan. Nah iya belum makam ngarepan. Kita tersesat di area rest area. Oke, kita tersesat di makam lur. Nah, ini duduk gini sih. Kata ibunya itu benar, ke sini terus itu pertigaan kanan toh. Nah, itu ada pintu masuknya. Nanti kalau pintu masuknya itu masih ada seng-sengnya itu belum bisa masuk. Yang bisa masuk cuma truk material. Tapi kalau seng-sengnya udah dibuka itu katanya pintunya lewat sini, teman. Nah ini kita nggak bisa masuk ke Benteng Fort William I. Wah, itu masih ada seng-seng. Coba kita buktikan. Tuh, masih ada seng-sengnya itu. Opsi kedua, kita ke Bejalen. Oke. Belum beruntung, tidak apa-apa. Kita akan lanjut menuju ke Kampung Bejalen. Ke Kampung Bejalen. Sudah napak air. Nunut parkir di warlock sekitar. Jadi di Dusun Bejalen ini lor, dulunya itu rumah-rumah warga itu dicat warna-warni. Ada merah, kuning, hijau, meletus balon hijau, pink, bunga-bunga sepanjang sungai ini.
Dan sungai ini tuh ada airnya cuman kalau musim hujan. Tapi unik di sini, sungainya bersih. Terus ada wisata perahunya, tapi sekarang nggak tahu ini masih aktif atau tidak. Kita akan jalan-jalan di sini karena udaranya juga sejuk sekali di sini. Kampung Bejalen sepanjang sungai ini dulunya terkenal dengan sebutan Kampung Pelangi. Sekarang ayo kita jalan-jalan di Kampung Bejalen ini ya. Iya, betul. Di sisi sungai ini ya. Oke. Yang dulu katanya kampung ini sempat viral ya Kak Slamet. Betul. Dan di sini banyak sekali warna-warni cat, ada ungu, pink, kuning, dan kebanyakan orang menyebutnya Kampung Pelangi ya, karena penuh dengan warna. Karena pelangi penuh dengan warna. Iya. Ini ada jembatan ya Kak Slamet ya. Kita menyeberangi sungai dan di sana tampak ada perahu yang untuk transportasi warga bila akan keliling kampung sini. Dulu pas rame ini juga buat wisata Kang. Oh, luar biasa. biasa. Lewat sungai ini Kang. Tapi sekarang kebetulan nggak tahu kenapa pada nggak jalan semua di sini Kang. Oke, ayo kita lanjutkan, kita lihat. Halo, bolo. Tas. Waduh, ayo gantian. Ois. Ya satu. Guys. Terima kasih, bolo. Itu anak-anak kampung sini ramah-ramah, asik-asik. Seperti kita waktu masih kecil ya. Ayo ke sini. Sawahnya beko Kang. Asik ya Kang. Cilik-cilik sojak gojekan. Oh, kalau mau jajan itu bisa di sini. Ada jajanan itu Kang Slamet Di sekitar sungai ya Kang ya. Di sana tampak masjid yang megah, ada gunung yang indah juga megah pula ya. Wih, gunung apa Kang Slamet ya? Kurang ngerti kan gunung apa kayak. Nanti kita tanya ya. Ya betul kita. Ada yang punya. Nah, ini bagus sekali, ini kreatif sekali ya warga sini Kang Slamet. Ini kan barang bekas. Barang bekas ini kaleng cat ya. Kaleng cat itu bisa difungsikan untuk tempat media tanam. Betul. Tanam bunga. Jadi sedulur-sedulur ya, mungkin yang ada sedulur-sedulur yang berada di perkotaan itu kan mungkin jenuh dengan suasana di kota ya, karena pikuk, pengap, debu dan lain sebagainya. Itu tempat ini sangat rekomendasi sekali. Betul kan, betul. Ya. Bisa menikmati suasana kampung. Betul seperti sekali. Di kampung nenek. Kemana ini Kang? Kita berjalan-jalan di Kampung Bejalen ini. Kita akan menuju ke dekat dermaga untuk naik perahu. Dermaga untuk naik perahu. Dermaga Pelangi. Bisa naik perahu dari sini. Juga ada kuda. Bagi siapa yang mau naik bisa. Walaupun tak seramai dahulu kala, Kampung Bejalen ini tetap menawan dengan aktivitas warga di ujung rawa, serta pemandangan yang mempesona dalam menghadirkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang lelah, yang ingin merasakan segarnya udara di tempat ini. Senengane sing bermicin, gurih-gurih. Ciloke tesih. Niki, iki ndi? Ndi, kowe sing kaya ngopo kowe? Kowe ndi? Kowe kaya ngopo? Cilar dicampur ini. Mobil iso tekan kono. Nah, Edir bu mobil apa jalan kaki? Jalan kaki ndono. Nek mobil nek tak rono. Nek mobil bang. Oh, sami mawon.
Ya cocok. Ini kita diantar Mbak Sinten. Mbak Sinten jenengan? Oke, diantar Mbak Silvi dan putranya. Wah, dadah. Dadah. Kita mau menuju spot buat lihat sunset ya Lur. Jadi teman-teman, berwisata itu tidak melulu harus tempat wisata gitu ya. Jadi di Kampung Bejalan ini salah satu contohnya. Kita bisa membaur dengan masyarakat di sini. Jadi berwisata itu tidak harus suatu tempat dengan view yang indah. Kampung dengan view yang indah itu juga merupakan salah satu wisata. Dan tujuan wisata itu juga salah satunya mata, jiwa, raga. Bisa berbaur, bisa menyatu dengan masyarakat, itu juga wisata, teman. Wisata kearifan lokal. Nah, ini juga penting ya. Jadi tidak harus foto dengan view. Ini view-nya keren sekali, tapi. Keramah tamahan warga Bejalen menjadi salah satu daya tarik yang kita rasakan selama di sini. Kang Marno datang membawa jajanan. Habis tadi jajan. Saatnya kita pesta cilok. Ya, tadi habis jajan Pesta cilok, Lur. cilok goreng. Ini saya suka yang panjang. Saya coba ya. Mie telur. Mie telur pedas. Dikelamuti dulu. Terus maksudut Jajanan masa kecil. Iya. Cilok goreng. Ini kita kasih lihat view dari udara. Karena kita tidak bisa terbang juga, jadi kita bawa drone. Ya, biar teman-teman bisa lihat view dari atas. Oke. Saksikan terus hanya di channel Pergi Keluar. Ini kok jelungup, ya arep jelungup to iki piye iki. Sinergi antara air, udara, dan matahari sore serta dilengkapi indahnya pegunungan sangat mempesona. Air di sini itu kebetulan sedang naik. Jadi sawah-sawah yang biasanya kalau surut ditanami padi itu banyak sekali airnya, dan itu juga ada banyak pemancingnya. Dan dari sini spot ini itu ternyata pemandangannya luar biasa. Di sana ada pegunungan yang sangat luar biasa, ada perahunya lalu lalang, pemancing. Pokoknya kalau buat nyore keren. Dan di sana juga kelihatan sunsetnya kalau misalnya nggak ada mega atau mendungnya. Ngono itu. Sahdu ya? Sahdu pol, Bos. Senang sekali melihat drone. Awas, hati-hati, Dik. Lah, didekati malah kabur. Gimana sih? Dada ke drone. Nah, terus dada terus. Hai. Namamu siapa? Z. Go. Itu Ilham yang masih duluin layang. Mana Ilham? Mainan layangan. Ngapain kamu masuk ke sawah? Waduh, dia berenang di sawah, Lur. Aktivitas masyarakat dengan dayung yang di kayu berjalan seirama dengan waktu yang seolah bergerak melambat. Tak ingin segera momen sore ini berlalu dengan cepat. Pengendali berbagai elemen, tanah, udara, angin. Oh, tadi kami ke sini bawa sampah bekas cilok dan ini harus saya bawa kembali lagi karena takutnya tempat ini menjadi kotor oleh sampah-sampah anorganik seperti ini. Jadi kalau sedulur berkunjung ke destinasi wisata seyogianya jaga kebersihan. Zen paham? Zen Ham, sandalnya ketinggalan. Sandalnya siapa? Wah, sandalnya
Al. Tandalnya A. Tandalnya juragan. Makasih. Tutupnya Pergi keluar. ini dibaca. Bisa baca nggak? Nah. Dadah. Dadah. Saatnya kita kopi. Menyambut malam hari, saatnya menghangatkan badan dengan secangkir semangat. Kopi Mbah Darmo. Kita sudah berada di kawasan Mbah Darmo, Lur. Ada Darmo Biliar, ada Darmo Fitness. Kita parkirnya di area parkir depan Darmo Biliar, terus kita ke kafenya jalan masuk ke sini. Jadi areanya ini area Mbah Darmo. Ora iso wah-wah Mbah Darmo. Semua ini lho bapak nih. Arek ning kono iso. Di sana bisa. Wah, arek gowo rombongan apa wae. Aman terkendali. Papane Lur Jembar. Chandra Nala. Itu nama Jawa. Luar biasa. Ini apa? Nggak tahu. Ada yang mutus sih deh. Now we're so much more. You're a bright light in the sky. Chandra Nala Cafe ini menyajikan berbagai makanan dan minuman bercita rasa tinggi, dipadu nuansa Jawa klasik, menambah suasana hangat dan akrab. Chemistry tim pergi keluar. Ini proses meminum minuman tradisional. Seruput. Baunya rempah-rempah seperti bumbu masak yang diseduh. Baunya seperti minyak urut. Oh iya, seperti GPU. Resto ini sedia berbagai macam menu kuliner, baik dari tradisional food sampai western, komplit mengenai rasa, tidak ada yang mengecewakan. Selain itu, tempat ini juga didukung oleh fasilitas yang sangat memadai, parkiran yang luas, tempat makan, tempat duduk yang begitu nyaman, dengan konsep bangunan klasik Jawa. Di sini banyak sekali vintage yang mendukung tempat ini menjadi lebih eksotik loh. Jadi cocok banget untuk makan bersama keluarga, sahabat, dan handetolan tentunya. Oke banget. Beda banget. Oke, malam ini kita sedang live dan HP sendekan apa ini? Sego. Semburat pancaran sinar mentari pagi mulai terlihat. Kicauan burung mulai terdengar. Gunung-gunung tinggi mulai menampakkan kegagahannya. Oke teman-teman, pagi ini kebetulan saya sama Kang Marno sedang jalan-jalan keluar dari hotel menikmati suasana pagi. Dan ternyata kami menemukan ada satu destinasi wisata religi yang ada di Ambarawa ini. Namanya Gua Maria Kerep Ambarawa atau biasa disingkat dengan GMKA. Jadi ini juga rekomendasi buat teman-teman kita yang Nasrani untuk bisa berkunjung, atau teman-teman yang lain yang non Nasrani nanti yang ingin menyaksikan keindahan destinasi wisata religi ini di Ambarawa. Ternyata ada keren.
Lokasinya dekat banget dengan kita menginap teman-teman, paling cuma 100 meter dari kita menginap di Gria Wijaya Ambarawa. Suasananya sangat seduh, menyegarkan, asik, indah. Ini adalah taman bagian dari Gua Maria Kerep lor. Suasananya sangat sejuk. Di sini kita bisa melihat sunrise. Waktunya ngopi. Disediakan air panas ya di Gria Wijaya ini, dan kopi dan teh. Tinggal pilih kopi. Ngopi with view di depan penginapan, sungguh nikmat yang tiada tara. Kita ngopinya with view ya teman-teman ya. Ngopi di depan penginapan Wijaya ini, view-nya Gunung Merbabu. Oke sedulurku semua, sedulur pergi keluar semua, kita pagi ini sudah ngopi. Dan sekarang kita mau mencari sarapan pagi. Sarapan pagi untuk bekal mengarungi hari kedua di Ambarawa. Dan saat ini kita akan menuju ke sebuah kuliner legendaris yang sangat terkenal di tempat ini dan tak jauh juga dari Gria Wijaya, yaitu nasi pecel Mbok Kami. Tempat ini mampu menyajikan kuliner tradisional dengan rasa yang kuat dan dilengkapi berbagai pilihan tambahan makanan yang dapat sedulur semua coba. Pagi ini kita sarapan di nasi pecel Mbok Kami. Ini adalah nasi pecel yang legendaris di Ambarawa. Katanya sejak 1966. Pecelnya seperti ini teman-teman. Jadi ini ada mie-nya. Ya, mie kuning biasanya kan kalau pecel itu kan nggak ada mie-nya. Kalau ini ada mie-nya. Terus ada kerupuknya yang sudah dipotong-potong di sini, sama ada bakwanya. Terus di pecel ini nanti ada toppingnya, ada risol, ada gorengan, ada sate keong, ada kerupuk, dan beberapa macam topping lainnya. Untuk rasanya mantap, sambalnya enak, dan tekstur mie ini memberikan rasa yang berbeda dari pecel-pecel lainnya. Etok pakel neng Rawa, nek jajan pecel neng Ambarawa. Sebuah keberuntungan bagi kami mendapat sajian kuliner lokal dengan cita rasa tinggi seperti ini. Mantap. Semangat dan semangat. Saatnya lanjut. Oke, kita mau kemana ini Kang? Kita mau ke Banyu Biru ya. Itu ya dekat dengan Ambarawa. Di sana ada Bukit Cinta. Berada satu lokasi dengan rawa bening. Begitu lor, ikuti kita terus ya. Jangan sampai ketinggalan, melaju dengan sepenuh hati. Kerupuk bikin semangat sepanjang hari. Oke, katakan hari ini Kang. Tunggu jeruk neng pasar pagi. Dengan kerupuk kita semangat hari ini. Tujuan kami pagi ini yaitu Bukit Cinta Banyu Biru Rawapening. Inilah parkiran di Bukit Cinta Banyu Biru. Wah, ada Kang Marno di sana. Hai Kang. Hai. Sampai mana nih Kang? Sekarang kita sampai di Bukit Cinta
Rawa Pening. Ini sebenarnya sudah di luar Kecamatan Ambarawa ya teman-teman. Tapi udah masih deket-deket lah, paling sekitar 6 kilo 7 kilo dari tempat kita menginap tadi. Kita lihat seindah apa Bukit Cinta di Rawa Pening, Kecamatan Banyu Biru ini. Oke, let's go. Untuk tiketnya per orang 10.000 kita berlima, jadi 50.000. Iya. Bawah sini ya, Pak. Oh. Sebuah taman wisata dengan view Rawa Pening yang luas dengan dilengkapi pohon-pohon tinggi yang rindang. Tempat ini menawarkan kesejukan dan cocok sekali untuk wisata keluarga. Kang Slamet. Ya Kang. Sekarang kita sudah berada di Desa Kebondo, Kecamatan Banyu Biru, tepatnya di Bukit Cinta. Bukit Cinta ini Kang Slamet, ini lokasinya satu lokasi dengan Rawa Pening Kang Slamet. Destinasi tempat ini banyak sekali menyajikan kegiatan-kegiatan untuk berwisata di sini. Contohnya ada ski air. Terus di sini juga bisa memancing. Betul. Bagi yang suka foto-foto, di sini juga ada spot-spot foto untuk Instagramable Kang Slamet. Betul sekali Kang. Juga ada kuliner. Terus suasana di sini bagaimana Kang Slamet? Suasananya karena ini tempatnya mungkin agak tinggi ya Kang. Jadi kalau panas itu nggak terlalu panas sih Kang. Jadi sejuk ya? Sejuk, terutama di bukitnya ini banyak sekali pohon-pohon besar yang rindang sehingga kalau kesini tuh nggak gerah lah istilahnya. Betul. Jadi ini yang dinamakan Bukit Cinta, yaitu bukit yang kecil tapi begitu estetik, rindang, bersih dan asri tentunya kan. View-nya nanti langsung ke Rawa Pening. Betul. Di sini juga ada dermaga Kang. Jadi nanti kita bisa menaiki perahu untuk muter-muter di Rawa Pening ini. Betul. Terus jalan untuk mengelilingi Bukit Cinta ini dengan kayu ya, dengan dek ya. Kelihatan bersih banget. Keren, mantap. Pokoknya sangat recommended sekali tempat sebagai tempat untuk liburan keluarga. Betul sekali Kang. Tarif perahu motor Silver Boat. Nah, ini tarifnya lur. Ini tarifnya cukup murah dan cukup terjangkau. Oke, kita lanjut lagi Kang. Kemana Kang? Kita lanjut naik ke atas Bukit Cinta. Di sini kita sudah menaiki trap anak tangga untuk naik ke Bukit Cinta. Tampak pepohonan yang begitu besar dan rindang. Ada pohon pinus dan pohon apa ini Kang Slamet ya? Mungkin tanaman-tanaman langka ya? Iya betul, tanaman besar. Tanaman-tanaman konservasi banyak sekali di sini. Di atas Bukit Cinta ada pendapa. Pendapa ini mungkin bisa digunakan kalau misalnya ada acara dengan komunitas itu bisa digunakan. Betul, acara-acara makrab ya. Ya betul. Atau reuni. Besok punya rencana reuni di sini nggak Kang? Reuni alumni TK mungkin? Ya kalau memungkinkan bisa dicoba. Terus ini Kang, yang menarik di sini tuh, jadi di pinggiran deket-deket apa namanya pendopo ini ada seperti jorokan ke maju, nanti view-nya itu langsung ke Rawa Pening. Juga ada kursi-kursi, langsung pemandangan ke Rawa Pening. Pokoknya mantap tenang. Mantap. Ini namanya spot foto. Dan ini kursi untuk tempat merenung. Waduh, alas licin. Merenungi nasib. Licin ya teman-teman. Ini agak licin jadi harap hati-hati. Tapi nggak apa-apa, aman, berlumut. Nah. Ya. Ini tempat untuk merenungi nasib. Merenungi nasib. Tamannya sangat sejuk sekali teman-teman.
Kang Slamet itu sampai merasakan kesahduan yang sangat tinggi di sini. Hampir melayang rasanya. Fly. Di Bukit Cinta ini bisa naik perahu wisata. Itu dermaga terlihat dari Jawa. Suasana menyejukkan ini seolah merasuk ke dalam jiwa kami, menghadirkan sebuah ketentraman. Bukan sekedar tata cara hidup. Di sekeliling rawa pening yang luas ini pula, masyarakat dapat hidup didampingi anugerah alam dengan caranya sendiri, serta banyak pula pelajaran yang dapat kita ambil dari sisi yang lain. Nah, di sini Gembok Cinta, ini banyak sekali gembok-gembok berada di sini. Ini ceritanya begini lur, bila kalian dari rumah bersama pasangan, bersama pacar, bersama orang-orang tercinta kalian, datanglah ke sini membawa gembok. Di sini kalian berdua ya, pautkan gembok itu atau cendelkan di tempat ini, lalu tinggal pergi, biarkan cinta Anda terpaut di sini, kesetiaan Anda terikat di sini. Di sini ada ukiran nama, bisa dicantumkan di sini. Contohnya Marno Love Marni. Wah, contohnya seperti itu lur. Terus kita tinggalkan. Nah, ini menjadi saksi kesetiaan kalian bersama pasanganmu. Mantap. Tak hentinya langkah kaki kami menyusuri setiap sudut tempat ini. Ini Kang Marno dan ibu-ibu mau foto di spot sini di Gembok Cinta. Pergi keluar, beda banget. Di penghujung dermaga ini pula, waktu memisahkan kami dengan indahnya Bukit Cinta. Saatnya melanjutkan perjalanan kami ke tempat selanjutnya, yaitu Museum Kereta Api Ambarawa. Nah, di dalam museum ini kita juga bisa naik kereta wisata dan ada jadwalnya ya, nanti bisa cek di Instagramnya jadwalnya. Terus per orang itu 100.000 untuk weekday, ini hari Rabu 100.000 per orang. Nah, alangkah baiknya kita beli sekarang meskipun keretanya nanti jadwalnya jam 2 siang, karena takutnya ada rombongan. Takutnya ada rombongan terus nanti tidak kebagian tiket. Jadi yang langkah baiknya kita beli sekarang. Dan tiketnya di sini, tiket kereta wisatanya itu bisa juga dibeli secara online, teman-teman. Nah, ini kebetulan juga banyak rombongan dari luar negeri, mancanegara. Untuk 5 orang 600.000, itu 100.000 kali 5 itu untuk tiket kereta. Terus yang tiket museumnya itu 20.000 per orang dewasa. Oke mas. Seperti di stasiun reguler, kalau kita mau naik kereta, kita ngejar kereta. Kita ngejar kereta. Kalau ketinggalan ya hangus. Jadi yang kita naiki nanti adalah kereta yang reguler. Harga tiketnya itu yang 100.000. Terus kita nanti dapat lokomotif yang diesel, bukan yang uap. Karena kalau kita mau pakai yang lokomotif uap itu nanti harganya itu 11 juta itu untuk sewa 1 kali perjalanan. Jajaran lokomotif tua di Museum Ambarawa ini
seolah menandakan betapa hebatnya masa pemerintahan kolonial yang masih dapat kita saksikan di tempat ini. Selain itu, besi-besi tua ini juga menjadi pengingat bahwa betapa masyhurnya bumi Pertiwi, sehingga banyak negara dari Eropa yang ingin menguasai negeri ini. Sedulurku, sekarang kita sudah berada di Indonesian Railway Museum atau Museum Kereta Api Indonesia yang berada di Ambarawa, Lur. Sedikit saya sampaikan cerita adanya museum ini, bahwa tempat ini dulu adalah stasiun kereta api, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya tempat ini menjadi sebuah museum. Dulu di kala tahun 1873 stasiun ini dibuat untuk sarana transportasi antara Semarang, Ambarawa, dan Ambarawa Secang. Tetapi pada tahun 1972 terjadi adanya erupsi Gunung Merapi yang berdampak dengan adanya akses transportasi kereta apian di tempat ini, sehingga tahun 1976 stasiun ini ditutup dan diubahlah menjadi sebuah museum, khususnya Museum Perkeretaapian Indonesia. Di museum ini banyak sekali peninggalan-peninggalan lokomotif di zaman kolonial, Lur. Ada lokomotif yang dulu itu lokomotif uap. Museum ini dulu adalah stasiun, namanya Stasiun William I. Karena apa? Karena tempat ini berdekatan dengan Beteng William yang tidak jauh dari sini, Lur. Stasiun ini dulu juga sebagai sarana transportasi atau untuk membawa logistik kolonial dari Semarang ke Ambarawa dan ke Benteng yang tidak jauh dari tempat ini. Jadi road trip ini bukanlah road trip hanya sekedar untuk senang-senang, tetapi road trip yang mengandung arti sejarah, bagaimana kita bisa menghargai sejarah bangsa Indonesia yang saat ini khususnya Perkeretaapian Indonesia. Mantap. Beda banget. Sungguh menjadi kewajiban kita untuk menjaga Indonesia sampai kapanpun. Kita sekarang berada di dekat Genta untuk kode bahwa kereta api akan datang, Lor. Jadi kalau akan ada kereta api lewat, itu petugas jaga lintas akan membunyikan genta ini. Contohnya seperti ini ya. Ting, kereta mau lewat. Ini adalah alat untuk pemadam kebakaran zaman dulu. Bentuknya unik dah, terbuat dari besi semua. Terus yang di samping itu adalah rem kereta api. Di sana ada rem kereta api. Remnya gede. Oglek mungkin. Nah, seperti ini, Lur, koleksi museum kereta api Ambarawa. Banyak sekali lokomotif berbagai model, bahkan usianya juga berbeda-beda, dari tahun ke tahun akan berbeda juga. Di sana ada lokomotif uap, ada juga lokomotif diesel, dan ada juga gerbong-gerbong yang sangat unik dan antik, itu ada di sana. Gerbong kereta api zaman kolonial. Sedikit terbersit dalam benak kami bagaimana cara pemerintahan kolonial dalam membawa lokomotif tua ini dari negeri Eropa. Tapi yang paling utama saat ini adalah bagaimana kita mampu memaknai dari setiap lembar sejarah yang pernah terjadi. Kita mau naik kereta wisata Sangu Es Teh.
Saat ini kita sudah berada di dalam kereta wisata lor. Desain keretanya ini sangat klasik sekali. Desain zaman dulu lah, zaman kolonial. Bahannya dari kayu seperti ini. Dan ini sebentar lagi akan berangkat ya, perjalanan ke Tuntang yang akan menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam ya Kang Slamet. 1 jam itu bolak-balik Kak. 1 jam bolak-balik dan di sana nanti akan berhenti sekitar 10 menit. Iya. Info dari Mbak Maya yang di depan tadi. Jadi kalau di sana nanti di Tuntang itu kita diberi kesempatan turun dan menyaksikan tari-tarian katanya. Infonya seperti itu. Tapi kita nggak tahu nanti di sana seperti apa. Suasananya di sini ini banyak sekali penumpang ya. Itu sangat riuh dan berdesak-desakan. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman di sini itu ramah-ramah semua. Bahkan ada yang nyanyi di sebelah saya. Ini lucu sekali. Halo. Cantik toh. Ini bolo saya. Adik cantik, namanya siapa? Yura. Lucu ya. Ya, kita ikuti ya perjalanan kita selanjutnya. Betul kan. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan dengan hamparan hijau persawahan di tepi rawa pening dengan hiasan gunung yang menawan. Editor kita sedang menikmati perjalanan. Tak bosan rasanya melaju dengan landscape seindah ini. Kita perjalanan menuju Tuntang. Nah, di sepanjang perjalanan ini ternyata kita lewat di pinggiran rawa pening. Jadi pemandangannya sangat luar biasa. Di sebelah rawa pening juga terdapat pegunungan yang sangat indah, mempesona dan amazing. Langsung mari le asam lambung. Alhamdulillah wetenge wis terkondisikan. Jebul tak dorong makan. Wah keren nih anaknya. Namun sahabat kita yang satu ini sepertinya ada masalah ini. Oke lur, sekarang kita sekitar 20 menit perjalanan kita sampai di Tuntang. Nah ini tempat pemberhentian kereta ini. Terus nanti setelah kita dari sini nanti balik lagi ke Museum Ambarawa. Tapi saya kurang tahu nanti di sini ada aktivitas atau tidak. Pokoknya ikutin terus ya. Nah ini kita sudah sampai. Wah, rime apa ini? Kampasnya pada mobil gue. Maksud direm nganggo sendal ini sih. Oke,
Sesampainya di Tuntang, ini disambut dengan pertunjukan. Pertunjukan apakah itu? Coba kita saksikan. Kita sudah sampai di stasiun Tuntang, Lur. Bagaimana Kang Slamet? Perasaan Kang Slamet tadi dalam perjalanan? Ya Kang, jadi waktu perjalanan tadi menggunakan kereta wisata sampai Tuntang ini, ternyata sepanjang perjalanan sangat menarik Kang. Kita melewati Rawa Pening ya Kang Slamet, bisa menyaksikan para pemancing. Ya, pemancing. Terus mencari ikan banyak sekali, pakai perahu-perahu, dan juga ada kuliner apung ya tadi. Iya betul sekali. Sana. Kayak restoran tapi apung. Terus sesampainya di stasiun ini langsung disambut oleh penari kecil. Ya, penari cilik. Ya. Jadi di stasiun Tuntang ini kita berhenti agak lama Kang. Jadi kita bisa di sini bisa misalnya melihat orang menari, terus disediakan juga di sana tadi ada seperti makanan yang nanti bisa dibeli atau minuman juga sambil istirahat. Jadi jangan khawatir kalau naik kereta di sini, di setiap kereta berhenti pasti disediakan minuman dan makanan. Tentu bayar ya Kang Slamet. Tidak. Jadi gratis. kalau ke Ambarawa jangan lupa nikmati sensasi naik kereta wisata ini. Seperti zaman kolonial. Betul kan? Ya. Keren. Kayak Londo ireng. Londo ireng. Londo dasi ireng. Kurang lebih 15 menit di stasiun Tuntang, kereta wisata ini kembali membawa kami ke tempat awal perjalanan. Loh, Kang Marno sudah di luar. Sebagai penutup rangkaian perjalanan di Ambarawa ini, Kong Java Cafe menjadi pilihan kami. Sekarang kita akan makan siang dan ngopi di Kong Java Resto and Cafe. Dan istimewa teman-teman, di sini kita juga ketemu subscriber kita dari Semarang jauh-jauh buat ketemu dengan kita. Waktunya kafe. Ada view sawah dan juga gunung. View. Ada gunung Telomoyo, ada gunung Merbabu. Tempat kopi ada di sana. Di sini tampak ada luku atau bajak zaman dulu seperti ini. Lihat tiang lampu. Kong Java ini terinspirasi dari gorila Jawa menurut info yang kami dapat, sehingga banyak ornamen dan hiasan bergambar gorila. Kita menuju ke tempat yang lebih silir with view. Ada yang menarik ini di hari ini. Kita di Ambarawa ini kita bertemu dengan saudara kita dari Semarang. Mas, ya, ini namanya Mas Danu, sedulur anyar. Beliau itu dari kota Atlas ya, Semarang. Iya. Kota Atlas kok kota Lumpia kan Mas? Kota Lumpia terkenalnya. Oh, kota Atlas kan dari dulunya memang iya. namanya Sekarang saja. Iya. Kota Lumpia, Mas Danu. Dia itu datang dari Semarang menemui tim pergi keluar ke Ambarawa. Yang jelas ingin menebar kebaikan lah. Menambah tali silaturahmi. Begitu ya Kak? Iya, betul. Bukan menebar benih ya.
Ngopi with View adalah deskripsi dari kafe ini. Mas Janu tidak sendiri ya. Ada temannya, teman hidup. Nah, mantap kopi Gedong Songo. Seruput cekik pendelik. Tambah biar. Gedong Songo itu apa kan? Gedong Songo itu sebuah tempat yang di sana ada candi peninggalan zaman kerajaan Mataram kuno ya. Itu di sana itu ada candi jumlahnya 9. Namanya Gedong Songo. Dan ini kopinya. Rasanya bikin kemepian. Kabarnya melu tandur gue manian. Oh enggak, itu hoax. Nah, itu cuma kabar burung. Jangan percaya. Penyajian kuliner berkonsep tradisional sangat menyatu dengan nuansa alam di tempat ini. Kita makannya di saung atau di gazebo. View-nya sawah ya. Makan sore di Kong Java. Menunya ada nila bakar, nila goreng, bebek, bumbu hitam, ada nasi goreng, lalapannya ini lur, ada kemangi, ada selada, ada kubis, timun, ada juga tomat, tidak lupa sambal. Rasanya mantep, dinikmati di tepi sawah. Cocok. Kenapa kok namanya Kong Java? Tadi kita nanya ke salah satu karyawannya, katanya anaknya itu seneng banget sama King Kong Jawa, makanya dinamakan Kong Java. Kalau tadi Kang Mana pesen ikan goreng ya Kang ya? Kalau saya pesen bebek bumbu hitam. Kalau untuk bebeknya, tak rasanya sih. Yang bumbu hitamnya beda ya, sama mungkin kalau teman-teman sering makan bumbu hitam yang Madura, ini beda. Punya khas tersendiri. Itulah salah satu ciri khas makanan di Indonesia, di Ambarawa seperti ini. Oke, kita lanjut makan. Puas banget 2 hari di Ambarawa lor. Ternyata Ambarawa ini kayak akan destinasi wisata bersejarah ya Kak Slamet. Betul Kang. Ada apa lagi Kak Slamet di Ambarawa? Yang pertama kita kemarin di Monumen Palagan Ambarawa, itu saksi sejarah perjuangan melawan penjajah. Betul. Terus kita juga di Mbah Darmo. Mbah Darmo. Terus kita juga di mana lagi Kang? Di museum. Museum. Di stasiun Ambarawa. Kita naik kereta wisata Ambarawa. Yang di situ banyak sekali saksi-saksi perkereta apian Indonesia di zaman kolonial. Dan juga ada wisata kuliner. Iya, banyak sekali Kang wisata kuliner tadi yang saya sebutkan, kopi Mbah Darmo itu. Wah, keren. Terus ada serabi, terus pecel Mbok Kami itu juga kalau ke Ambarawa wajib ke sana. Jadi Ambarawa itu cocok sekali untuk wisata keluarga, wisata pendidikan yang akan menambah ilmu pengetahuan sedulur semua. Satu lagi Kang, ya. Rawa Pening. Oh iya, keren. Ternyata itu destinasi wisata. Kalau ke Ambarawa juga harus dikunjungi, walaupun sebenarnya itu udah nggak masuk Ambarawa Kang, seperti di Bukit Cinta. Ya. Nah, itu ternyata sudah masuk di Banyu Biru. Tapi tetap keren, dekat kok sama Ambarawa. Jangan lupa kita ketemu di trip berikutnya. Dah. Pergi keluar. Beda banget. Setiap langkah pasti menyisakan sebuah kenangan. Dan di Ambarawa inilah salah satu kenangan itu kami dapatkan. Ternyata menikmati suasana di sore Ambarawa ini luar biasa. Beda banget. Sampai jumpa sedulur pergi keluar.